Siapa sih yang gak pernah digigit nyamuk? Teman-teman pasti pernah jadi sasaran sobat otan yang satu ini. Tenang, jangan emosi. Sebelumnya, Otan punya beberapa pertanyaan seputar nyamuk yang harus dijawab. Teman-teman di rumah boleh ikutan jawab kok. Berapa kali nyamuk mengepakkan sayapnya dalam 1 detik? Gak tahu. Aduh. Selanjutnya, nyamuk betina atau nyamuk jantan yang suka sekali gigit manusia? Kayaknya betina. Betina deh. Pertanyaan terakhir nih, indera tubuh apa yang nyamuk pakai untuk cari makanan? Lewat penciuman. Penciuman. Ternyata masih ada ya beberapa dari kita yang belum mengenal sobat otan yang satu ini. For your information nih, dalam 1 detik, nyamuk dapat mengepakkan sayapnya sebanyak 600 kali. Percaya nggak percaya, hanya nyamuk betina loh yang menghisap darah kita. Karena nyamuk betina sangat butuh protein darah untuk menghasilkan telur. Lalu bagaimana dengan nyamuk jantan? Mereka tidak butuh darah teman, karena nyamuk jantan bertahan hidup dengan menghisap nektar dan tanaman. Yang terakhir nih teman, nyamuk menggunakan indera penciuman dan penglihatan untuk mencari makanan. Caranya dengan melacak gerakan, bau, dan panas tubuh mangsanya. Kak Ipah, agen otan yang cantik lagi baik ini, sudah siap melakukan berbagai uji coba dengan para nyamuk teman. Kak, beneran kak? Gak berubah pikiran nih? Oke deh kalau begitu. Maskar yuk makan ketan. Yuk kita buktikan. Pertama, Kak Ipah yang super duper kece ini akan masukkan tangannya ke akuarium yang penuh dengan nyamuk. Oke, kita tunggu. Nah, satu nyamuk sudah mendarat mulus. Kalau sudah satu, biasanya sih temannya nyusul. Sob, mainnya keroyokan. Lihat baik-baik ya, mulut nyamuk betina mirip dengan sedotan ya. Bagian tubuh inilah yang disebut proboscis, yang nyamuk gunakan untuk menembus kulit mangsanya. Lalu terdapat semacam pisau yang berfungsi untuk merobek kulit hingga menemukan urat. Nah, sekali isap, rata-rata seekor nyamuk minum 0,001 sampai 0,1 ml darah. Saat mengisap darah, nyamuk mengeluarkan air liur yang berfungsi menjaga darah agar tidak cepat menggumpal. Air liur nyamuk ini mengandung enzim dan protein yang dianggap asing bagi tubuh manusia. Itulah yang menyebabkan tubuh manusia mengaktifkan sistem pertahanan alami, alias jadi gatal-gatal. Nah, Otan kasih tahu ya, nyamuk itu tidak suka dengan suhu dingin. Kak Ipah akan buktikan dengan masukkan tangannya ke dalam rendaman air es sampai permukaan kulitnya benar-benar dingin. Eng. Tuh teman, tak ada satupun nyamuk yang nemplok. Ladalah Kak Ipah, kok malah olahraga? Teman-teman Otan sudah pada nunggu nih. Oh ya, Otan tahu nih, Kak Ipah olahraga untuk cari keringat kan? Ini berhubungan dengan uji coba indera penciuman pada nyamuk. Nah, Kak Ipah sudah bawa 2 baju nih. Pertama baju warna orange ini dulu, baju yang sudah terkena keringat Kak Ipah. Kira-kira nyamuk akan hinggap di baju ini nggak ya? Tenang, masih Otan pantau. Wait. Lapor,
Satu nyamuk sukses mendarat di baju tuh. Cakep. Oke, lanjut Kak Ipah. Masukkan baju kedua yang belum terkena keringat. Mana ya? Satu pun gak ada yang mampir loh. Padahal kan warna bajunya sudah merah muda. Bukannya cewek pada suka? Terbukti kalau nyamuk bisa mengenali mangsa dengan indera penciumannya. Wah, wah, wah. Kermaks kamu sob, alias keren maksimal. Teman, ada lebih dari 3.000 spesies nyamuk di dunia loh. Dua jenis yang sangat berbahaya, yakni nyamuk Aedes aegypti yang menyebabkan penyakit demam berdarah dan nyamuk Anopheles yang menyebabkan penyakit malaria. Sobat Totan ini memang jadi salah satu serangga yang paling mengganggu. Padahal masa hidup nyamuk itu sangat singkat loh. Si jantan hanya berumur 2 minggu, sedangkan betina sekitar 1 bulan. Teman, nyamuk betina mampu menghasilkan 300 telur. Setelah itu, hanya nyamuk betinalah yang memberi asupan makanan pada telur-telurnya sampai menetas menjadi jentik. Si jentik sangatlah rakus. Ia habiskan waktunya hanya untuk makan. Fase jentik berlangsung sekitar 8-10 hari. Selanjutnya, ia menuju fase kepompong. Pada fase ini, nyamuk akan mager alias istirahat dan tidak makan selama 1-2 hari. Dalam fase ini, bagian tubuh nyamuk seperti sayap, kaki, dan alat reproduksinya juga mulai terbentuk nih. Fase ini juga sangat rentan. Banyak nyamuk mengalami kebocoran kulit. Tidak sedikit nyamuk yang gagal berganti wujud, bahkan berujung pada kematian. Nah, saat harus keluar dari kepompong, nyamuk tidak boleh kontak langsung dengan air. Jadi harus dilakukan dengan cepat. Setelah mencapai wujud sempurna, nyamuk akan bertahan di permukaan air sekitar 30 menit dengan kaki sebagai tumpuannya. Wah, wah, wah. Hebat juga kamu sob, bisa berjalan di atas air. Setelah tenaga terkumpul, barulah nyamuk akan terbang untuk kawin dan berburu darah teman. Wah, Kak Ipah jadi sasaran para nyamuk tuh. Hush, 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 hush. Ayo pergi, menjauh kalian semua. Tapi bukan Kak Ipah kalau nggak punya 1000 cara untuk atasi masalahnya. Untuk atasi serangan dan mengusir nyamuk, kita bisa gunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita kok teman. Yang pertama, pakai serai. Bisa dalam bentuk minyak esensial serai seperti ini teman. Tinggal campur minyak esensial serai dengan sedikit air, lalu masukkan ke dalam penyemprot. Tinggal semprot. Dijamin, indera penciuman nyamuk akan terganggu dengan wangi serai. Mereka bakal kocar-kacir deh. Selain serai, lemon dan bawang putih juga ampuh mengusir nyamuk. Taruh potongan lemon di beberapa sudut ruangan. Aroma lemon bakal bikin si nyamuk terganggu. Kasian deh kamu sob. Nah, kalau bawang putih ini untuk kita makan teman. Makan sekitar 2-3 siung dan biarkan tubuh bekerja secara alami. Kita memang jadi nggak nyaman dengan baunya, tapi ditahan ya. Karena bau bawang putih yang menyengat bikin nyamuk enggan datang. Terakhir, yang paling penting nih teman, kita harus rajin menjaga kebersihan lingkungan. Jangan biarkan air menggenang, karena itu adalah tempat berkembang biaknya nyamuk. Salam sehat untuk semuanya.